世界を変えられるかギーツ変身仮面ライダーギーツジャマトアウェイキング Henshin! Baru aja breakdown trailer winter movie-nya buat Gits sama Gachard. Baru juga lanjut lagi ke review movie For Aces and the Black Fox. Sekarang rilis lagi loh trailer utama buat VC Next-nya. Makanya nggak usah rewel, kangen Gits, masih kangen Gits, nggak rela Gits tamat. Update-nya bejibun nih, dan ada mulu dari kemarin. Jangan udah ada update-nya malah pada ngumpet lu pada ya. Jadi tepat pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, kita itu diberikan update perihal VC Next dari Kamen Rider Gits. Nah, ada apa aja? Jadi ada judul resmi yang akhirnya sudah diumumkan, terus juga ada poster terbaru, ada trailer utama, theme songnya, dan juga tanggal perilisan resminya. Jadi cukup banyak di sini ya, dan siap Anda bahas semua di video ini. Jadi dari namanya sudah resmi kalau VC Next Kamen Rider Gits ini tuh akan berjudul VC Next Kamen Rider Gits Yamato Awakening. Awakening ya, bukan awakening ya. Ya secara arti sebenarnya sama aja sih ya. Jadi VC Next ini tuh bakalan tayang secara terbatas di bioskop Jepang terlebih dahulu pada tanggal 8 Maret 2024. Dan untuk DVD dan Blu-ray-nya itu bakalan rilis tanggal 24 Juli 2024. Berarti ya Agustus awal lah kita baru bisa nonton di sini ya. Jadi Rider setelah Gachard ya udah ada bocorannya di periode segitu sih. Jadi sebelum kita breakdown trailernya, kita bahas dulu updated posternya ya. Ini dia guys. Jadi bagian highlightnya itu terlihat ada di Kamen Rider Dooms Gits dan juga Kamen Rider Bava Pollution Rage yang sedang berhadapan satu sama lain. Jadi satu itu Rider baru dan satu lagi itu form baru. Apakah Azuma itu akan punya banyak porsi di VC Next ini? Secara juga di poster dia juga wow, kelihatan ini teman-teman ya, ke highlight banget gitu ya. Jadi yang menjawab banget kemauan para fans, pengen ada form baru dari si Bava, dan Azuma juga bakalan dapat banyak screen time pula ya. Dan di kiri atas ada dua karakter utama lainnya ya dengan form terkuatnya, yaitu ada Tycoon Bujin Sword dan juga Nago Fantasy. Dan kita lanjut ke bawah, itu ada di bagian bawahnya Dooms Gits dulu ya. Ada beberapa karakter dari Gits seperti kayak Niram, Sumuri, Daichi, dan juga Aceng berambut putih. Sementara di bawahnya si Bava Pollution Rage itu ada Beroba, ada Sara, ada Neon, ada Keiwa, dan juga ada Azuma. Yang menarik di bagian bawah tengah tuh ada Aceng yang sepertinya ini tuh Aceng asli. Terlihat seperti kayak sedang terbelenggu ya, seperti yang ada di serial di mana dia itu hendak dijadikan dewa pencipta dan dikendalikan oleh orang-orang dari masa depan sebagai antagonis pada waktu itu. Nah, ini tuh kejadian lagi teman-teman. Apakah bakalan terjadi lagi kejadian serupa di VC Next ini? Di paling bawah lagi ada tanggal penayangannya seperti yang Anda bilang tadi ya. Jadi bakalan tayang terbatas dulu di bioskop Jepang pada tanggal 8 Maret 2024 dan dilanjut dengan rilis DVD dan juga Blu-ray-nya tanggal 24 Juli 2024. Oke, mari kita sekarang ke yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu trailer breakdown untuk VC Next 1 ini. Jadi untuk trailernya bisa kalian saksikan langsung di channel YouTube-nya Toei ya. Durasinya itu 1 menit. Dan bakalan ada teori-teori menarik apalagi kah di trailer 1 ini. Jadi mari kita bahas dan kalian wajib nonton biar tahu arah VC Next 1 ini kemana ya. Jadi ini dia title logo dari VC Next Kamen Rider Gits Yamato Awakening. Jadi ngomongin lagi soal timeline atau continuity dan juga placementnya, ini pastinya terjadi setelah serialnya berakhir, sudah pasti ya, dan juga summer movie berakhir ya. Nah, lanjutnya itu ke sini. Jadi nanti kita pikirin lagi lah yang si Gits sama si Gachard itu di mana penempatannya ya. Nah, trailer ini dibuka dengan bagian yang sama dengan yang ada di teaser, di mana Daichi itu yang lagi kayak mengenakan jas lab ya, dan sepertinya dia itu sedang dikabari oleh seseorang kalau Yamato itu telah muncul kembali ya. Mungkin aja si Daichi ini tuh setelah serial berakhir ya menjadi ilmuwan di bidang tanaman, atau kalau di cerita Gits yang menjadi ilmuwan Yamato itu sendiri. Cuman di sini arahnya ya lebih positif lah ya. Apakah lewat Daichi yang hadir di VC Next ini, nasib pohon Yamato yang ada di serial bisa lanjut diceritakan di sini? Ya kan, pas waktu itu bahas Gits episodenya kan aneh juga ya agak sering rewel lah dan buga bawel kan nanyain itu pohon Yamato karena cuman Sara doang yang terlihat diselamatkan ya. Dan Sumuri juga ada seperti yang kita lihat di poster tadi juga ya. Ya karena game-gamenya dan juga game-game di GP itu udah nggak ada bisa dibilang. Jadi agak sedikit bingung nih sama peran Sumuri makin kesini ya. Tapi kalau nggak ada Sumuri pasti hambar juga. Jadi ya cukup krusial juga gitu ya. Jadi memang perannya akhir-akhir ini ya lebih berperan di luar tasknya sebagai navigator gitu. Jadi kayak lebih masuk ke permasalahan-permasalahan yang ada. Ya it's okay lah. Wah, ini gelis nih. Siapa nih ya? Jadi sepertinya ini tuh karakter baru yang akan muncul di VC Next 1 ini bernama Hazuki yang diperankan oleh Arisa Matsunaga.
Nah, kenapa di sekelilingnya itu ada Yamato? Di sekeliling dia ada Yamato. Terus juga ada yang kayak megangin dagunya dia kayak gitu ya. Nah, coba simak dulu penjelasan Ane yang berikutnya ya. Jadi si Hazuki ini tuh diceritakan sudah mempunyai seorang suami. Tapi kalau Anda baca sinopsisnya sih pacar di sini, boyfriend ya. Dan tapi pada suatu waktu terjadi kejadian mengenaskan di mana suaminya ini sepertinya ya terkena sesuatu ya. Kalau dilihat dari badannya itu kayak kena luka tembakan gitu. Nah, mungkin si petugas polisi satu ini yang secara tidak sengaja menembak suaminya si Mbak Hazuki tadi. Suami atau pacar lah. Terlihat dari wajahnya yang kayak terkejut gitu ya, karena dilakukan secara tidak sengaja. Jadi petugas polisi ini tuh bernama Aoto yang diperankan oleh Keigo Hagiya. Jadi kejadian ini tuh membuat amarah si Mbak Hazuki ini tuh memuncak dan berubah menjadi Yamato. Loh, kok tiba-tiba berubah jadi Yamato? Jadi begini guys ya, dijelaskan dulu. Setelah Anda survei ceritanya, memang diceritakan Hazuki ini adalah seorang Yamato sekaligus manusia juga. Jadi kategori ini tuh dinamakan mutan Yamato. Ya kayak Daichi lah ya, jadi bisa jadi manusia, bisa jadi Yamato gitu kadang-kadang. Dimana Mbak Hazuki ini sebagai mutan Yamato memilih untuk hidup dengan damai ya. Walau dia itu Yamato. Jadi nggak ganggu-ganggu manusia lah. Bahkan dia aja sampai punya anak juga sama suami atau si pacarnya ini. Sebenarnya kalau masih pacaran tapi punya anak itu udah kayak budaya western banget ya. Makanya Anda juga masih bertanya-tanya Pak ini. Masih pacar tapi udah punya anak. Jadi Anda nyebutnya suami aja lah ya. Nah pada suatu waktu si petugas polisi tadi yang namanya Aoto nemuin si Mbak Hazuki ini yang ternyata adalah Yamato. Makanya mau dieliminasi dengan cara ditembak. Tapi si pacar atau suaminya tadi malah melindungi si Mbak Hazuki. Dan malah jadi mati kena tembakan si petugas polisi tadi. Makanya si Mbak Hazuki ini tuh marah besar dan berubah menjadi Yamato. Seperti itu kira-kira ceritanya. Simpel lah soal ini ya. Jadi ini dia bentuk Yamato dari Mbak Hazuki, yaitu Queen Yamato. Jadi yang dirumorkan soal Queen Yamato ya, yang pas zaman-zaman rumor King and Queen itu ya di sini teman-teman. Sementara Beroba kan ya jadinya bukan jadi Queen Yamato, tapi jadinya itu Premium Beroba ya dengan si premium cardnya. Malah Queen Yamato ini repaint dari Premium Beroba ya, baru munculnya di VC Next ini. Dan kalau sesuai namanya, apakah Yamato satu ini tuh punya kedudukan yang beda gitu ya dengan Yamato lainnya? Harusnya sih seperti itu. Namanya juga Ratu Queen ya. Makanya juga mungkin menjawab yang bagian tadi ada bagian si Mbak Hazuki tapi di sekelilingnya itu ada beberapa Yamato. Mungkin ya tunduk juga gitu sama si Mbak satu ini. Jadi kemunculan Mbak Hazuki sebagai Queen Yamato ya menjadi hal yang krusial ya, yang benar-benar jadi plot permasalahan utamanya yang dimulainya start point-nya tuh di sini teman-teman. Karena ini bisa menjadi penyebab awal kepunahan umat manusia. Kenapa bisa seperti itu? Dimana karena kejadian ini di masa depan itu akan muncul sosok penghancur umat manusia, yaitu God Yamato, Dewa Yamato. Di sini kita dikasih penggambarannya kira-kira seperti apa. Jadi Yamato dengan ukuran sangat besar dan mempunyai seperti kayak banyak cabang-cabang pohon gitu ya dari bentuknya, dan membuat para umat manusia ini tuh binasa. Nah, Anda juga mau sekalian nanya ke kalian ya, karena sudah jelas ya plot utama dari VC Next ini berfokus ke Yamato. Apakah ini menurut kalian tuh menjawab apa yang hilang dari serial mungkin ya? Dan sepertinya di VC Next ini eksistensi Yamato itu bakal dihilangkan selama-lamanya. Bakalan berakhir di sini gitu ya. Makanya memang seperti sengaja di serial tuh dibikin seperti itu. Yamato itu dibikin masih ada. Dan setelah Yamato itu lenyap sepenuhnya di masa depan ya mungkin orang-orang dan juga orang-orang di GP itu bisa hidup damai di si planet bumi ini gitu ya. Nah, Niram juga hadir kembali teman-teman ya. Entah ini teorinya dari mana. Kalau ini kan ya jelas-jelas nyambung sama serialnya gitu ya. Karena jelas-jelas Niram juga memang seharusnya sudah mati ditembak sama Samas ya. Terlihat Niram di sini sedang berbincang dengan Aceng yang berambut putih. Nah, jadi memang penggambaran atau ilustrasi masa depan God Yamato yang sedang membinasakan umat manusia itu sedang disaksikan oleh dua orang ini gitu ya. Jadi sama si Niram dan juga sama si Aceng rambut putih. Untuk tempatnya kayak ada di sebuah dimensi gitu teman-teman ya. Apa ini tuh habitat orang-orang dari masa depan mungkinkah ya? Dimana kalau di movie Four Aces and the Black Fox kita itu cuma dikasih lihat sama si bentuk dunianya aja, dimana orang-orang dari masa depan itu berasal. Nah, oh dari begini nih si bumi yang mereka tempati gitu ya. Jadi ya bulat seperti bumi, tapi kayak rangkaian-rangkaian data gitu teman-teman. Terlihat dari tempat ini si Aceng rambut putih sedang bersiap pergi ke suatu tempat lewat sebuah gerbang portal. Nah, gerbang portal ini juga familiar teman-teman ya. Dimana kalau orang-orang masa depan itu melakukan Grand End ya, mereka itu kayak pintunya lewat sini gitu, migrasinya lewat sini gitu ya. Nah, karena VC Next ini fokus utama ke Yamato,
sepertinya Daichi itu juga akan jadi sosok penting di sini. Jika memang si beliau satu ini nggak nyimeng ya, dan ada di pihak protagonis atau di pihak yang baik gitu, pastinya akan ngasih benefit besar lah lewat info-info yang dia berikan. Jadi di bagian ini dia itu kayak lagi memegang sebuah fragment gitu ya, atau potongan Yamato gitu, yang kalau Anda lihat itu bentuknya agak mirip sama Queen Yamato ya, putih pink gitu teman-teman ya. Beroba dan Michi juga bertemu kembali di VC Next ini ya. Beroba dan Azuma, jadi dua karakter ini memang punya relasi dan juga rivalitas yang unik sejak di serialnya. Jadi plot tambahan nih, hadirnya Beroba di sini tuh punya tujuan juga, yaitu untuk membangkitkan kekuatan Yamato yang terpendam di tubuhnya Azuma. Hah? Kok bisa? Nah, jangan lupakan. Karena dari serialnya, jika kalian ingat, dari zaman si Azuma ini tersisih dari kompetisi di GP, dan dia itu terbangun di Yamato Garden dan berakhir dengan memakai Yamato Buckle ya dengan paksa. Mungkin dari situ dia juga udah kayak terinfeksi oleh sel Yamato. Terlihat juga kan, apalagi pas saganya Yamato Grand Prix ya, tangannya Azuma itu kan kayak punya borok gitu ya, kalau dilihatin di beberapa kesempatan ya. Nah, dari hal tersebut bisa tereksplor lagi dan dilanjutkan permasalahannya di VC Next 1 ini. Jadi mungkin teorinya disambungin ke sini teman-teman ya. Nah, ini sini salah satu puncak highlightnya di VC Next ini, yaitu Azuma yang bersiap berubah menggunakan buckle baru bernama Plosion Rage Buckle dan berubah menjadi Commander Buffa Plosion Rage ya. Jadi bukan Buffa Mao seperti yang dirumorkan ya, tapi Plosion Rage, ledakan kemarahan. Dari mana asal-usul buckle ini? Apa gara-gara Beroba tadi yang membangkitkan kekuatan Yamatonya Azuma? Bisa aja nggak sih? Nah, kalau tangkapan Anda seperti itu. Jadi ngomentarin soal formnya, ya udah langsung Anda komentarin lengkap ya. Kurang dari 24 jam setelah formnya itu dikuak ya. Itu hari pas Gits itu tayang episode terakhirnya. Udah langsung Anda bahas di Tokusatsu. Nah, apakah ini tuh final formnya Buffa? Nah, begini guys, Anda jelasin lagi ya. Karena final form secara official itu ya udah keluar di serialnya. Jadi untuk di serialnya itu final formnya adalah Fever Zombie Form yang Jamashin ya. Jadi ini masuknya itu lebih ke si form eksklusif. Tapi kategorinya itu bisa juga sebagai true final formnya Buffa. Final form sebenarnya dari si Buffa. Ya si Plosion Rage ini. Seperti itu. Nah, kenapa Beroba itu bisa bangkit? Ini juga jadi pertanyaan yang sama juga seperti Niram tadi. Karena Beroba ya sudah mau cut di episode 46 setelah kalah di pertarungan melawan si Azuma ya. Jadi di bagian ini dia ketawa juga ya. Jadi berasa kangen juga lah pastinya ya. Mendengar suara tertawanya Beroba. Jadi gara-gara teori tadi, Anda juga jadi sempat mikir, apa jangan-jangan Beroba tuh sebenarnya baik loh, ya? Jadi dia itu membangkitkan kekuatan Yamato yang terpendam di tubuhnya si Azuma, justru untuk membantu si Azuma itu mendapatkan kekuatan baru, yaitu si Plosion Rage tadi. Setelah sebelumnya ya, segmentasi kita tuh ke si Beroba itu, wah kayaknya Beroba ini bakal jadi main antagonisnya nih di VC Next ini ya. Sebelum ada trailer ini ya. Tangkepan Ana dan juga kita ya pasti seperti itu gitu. Wah kayaknya Beroba nih yang bakal jahat gitu ya. Tapi setelah trailer ini ya Ana juga bisa jadi berubah pikiran gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke yang penting juga untuk dibahas, yaitu si Aceng berambut putih ini. Siapakah dia? Nah, sepertinya ini tuh bukan Aceng yang asli guys ya, alias alternate Aceng. Atau mungkin Aceng di timeline yang berbeda ya. Jadi lewat penjelasannya sih kayak gitu. Tapi kalau boleh nambahin pendapat ya, mendengar kata-kata dari timeline yang berbeda, mungkin aja Aceng ini Aceng yang benar-benar jadi dewa pencipta lewat proses pembantuan di serialnya. Jadi kalau di serial kan ya nggak terjadi gitu ya, karena ya dilawan terus gitu sama si Aceng ya, pakai harapan dan lain-lain lah seperti itu. Jadi proses pembantuan berhasil di timeline yang berbeda, terus dikendalikan sama pihak yang tidak bertanggung jawab mungkin ya, atau masih pihak-pihak yang sama seperti kayak Shuel dan juga kayak si Jito gitu ya. Dan kehendaknya juga jadi berbeda di sini, makanya muncul Aceng yang satu ini. Itu baru teori Ana yang pertama ya guys ya. Teori kedua Ana yaitu soal kepribadian Aceng yang satu lagi, yaitu si Aceng topeng rubah yang ada di dalam alam bawah sadar si Aceng. Nah, inget kan pastinya kalian pertemuan Aceng sama si topeng rubah pas mau dapet Gits 9 ya. Itu ada banget tuh. Itu jadi hal yang krusial sebelum debutnya si Gits 9. Nah, si topeng rubah ini mengambil alih Aceng dan juga muncul sebagai God of Destruction. Jadi ya terlihat di sini dia itu sedang memegang buckle emas yang mirip seperti Boost Mark 9, yaitu Doom's Gits Rage Buckle. Jadi silakan kalian berteori dari manakah asal-usul si Aceng berambut putih ini yang jelas-jelas sepertinya dia bakalan jahat. Ya, silakan. Kalau menurut Ana sih seperti itu ya. Dan ini dia bentuk ridernya yang bernama Commander Doom's Gits.
Jadi ini tuh repaint dari Cross Gits, di mana Cross Gits repaint dari Gits 9. Soalnya bagian dadanya terlihat masih punyanya si Falcon Lone Wolf ya. Terus terlihat ekor-ekor QB-nya pada keluar tuh ya, tapi warnanya oranye, makin kayak Naruto jadinya ya. Jadi kita lihat secara power level gimana pas nanti fight ya, dan dipastikan juga ya Doom's Gits ini bakalan jadi salah satu antagonis utama di VC Next ini. Dan ini petugas polisi yang tadi ya terlihat sedang ngobrol sama Keiwa sepertinya kalau dari belakang ya. Jadi petugas polisi ini ya sekali lagi bernama Auto yang diperankan oleh Keigo Hagiya dari grup Seven Order. Nggak tahu anak. Selanjutnya ini Mbak Hazuki yang tadi ya aka Queen Yamato yang terlihat sedang bertemu dengan seseorang yang misterius, di mana terlihat kepalanya kayak dibalut perban semua loh di sini ya. Agak ngeri juga. Nah, siapakah orang ini? Ini belum ada kisi-kisinya sama sekali. Jadi Hazuki diperankan oleh Arisa Matsunaga ya. Nah, ini nih pacarnya atau suaminya si Mbak Hazuki tadi. Buat para Toku fans udah pada familiar lah ya. Jadi pacarnya Mbak Hazuki bernama Kiyoharu yang diperankan oleh Masahiro Usui aka Go On Green dari serial Super Sentai Engine Sentai Go Onja ya. Jadi masih ada scene dari Daichi juga. Ini seperti di episode terakhir Gits ya, dimana Daichi dengan tampilan tukang kebunnya sedang bersama Yamato yang tampilannya juga seperti itu. Di episode terakhir Gits ya memang seperti itu. Terlihat dia itu kayaknya lagi ngobrol sama si Aceng yang asli nih ya. Nah, Sarah juga ada, Neon juga ada lagi bareng teman-teman ya. Dan bertemu sama petugas polisi yang tadi kayaknya ya. Jadi Sarah makin kesini Anda lihat makin ngikutin adiknya di Down Brothers nih ya, si Shida Kohaku. Suka pasang tampang-tampang konyol seperti ini pak ya. Dan Azuma sekali lagi bakalan memerankan peran penting di VC Next ini seperti yang Anda udah bilang ya. Makanya dia itu dapat form baru juga. Tapi ya judul VC Next-nya ya tetap Gits gitu ya. Kamen Rider Gits Yamato Awakening. Jadi untuk mencakup keseluruhan lah ya. Jadi bukan VC Next Kamen Rider Bava. Nah kalau itu kan pastinya lebih segmented ke Bava gitu ya. Jadi Azuma di sini tuh jadi bertujuan dan berusaha mengubah masa depan, di mana diceritakan 1000 tahun lagi dunia dan masa depan itu bakal dihancurkan oleh si God Yamato tadi. Terjawab sudah ya kenapa judul VC Next ini tuh Awakening. Ya Awakeningnya si Queen sama si God Yamato. Terlihat di sini nih Azuma itu sedang bersama anaknya si Mbak Hazuki. Udah cemong-cemong gitu pak, kasihan si bocil ya. Jangan lupa karakter lainnya juga akan beraksi dengan form terkuat mereka masing-masing ya. Tentu di sini ada Keiwa MC yang sedang bersiap berubah menjadi Tycoon Bujin Sword, dan juga ada Neon di sini yang bersiap berubah menjadi Nago Fantasi. Nah, terlihat Keiwa dan Neon di sini sedang melawan seekor Yamato ya, yang cukup kuat lah. Pokoknya Yamato tingkat atas. Mungkin karena bangkitnya Queen Yamato tadi ya menyebabkan Yamato lainnya tuh jadi ikutan outbreak juga gitu ya. Nah, pertarungan yang bakalan seru terjadi di sini sama seperti di poster juga, yaitu Kamen Rider Doom's Gits melawan Kamen Rider Bava Plosion Rage ya. Sepertinya bakal agak berimbang nih ya. Jadi nggak cuma pakai Plosion Rage aja, sebelum itu sepertinya si Bava juga bakalan beraksi memakai Command Form. Di sini dia itu pakai racing modenya ya, dan sedang melawan Bishop Yamato. Nah, ini juga menarik teman-teman ya. Ini juga sekaligus membuktikan kalau Aceng itu memang ada dua. Satu yang versi rambut putih yang kita lihat-lihat seperti yang jahat, dan kedua itu Aceng yang asli. Karena di lokasi yang sama seperti Doom's Gits dan juga Bava Plosion Rage tadi, bakalan tersaji juga pertarungan antara Doom's Gits dan juga Aceng asli yang berubah menjadi Gits 9. Nah, dan di sini ada Rider Kick dari Bava Plosion Rage ya. Nggak tahu Rider Kick siapa, mungkin Yamato, mungkin si Doom's Gits tadi. Dan dilanjut dengan Niram di sini yang ngomong, teman-teman, bisakah kamu mengubah masa depan? Gits. Nah, jangan-jangan Niram tuh balik lagi perannya cuman di sini doang, teman-teman ya. Jangan-jangan cuman kayak dalam bentuk data aja, makanya menjawab kok Niram ada lagi. Ya memang mati, tapi kayak dalam bentuk data aja gitu dia masih adanya. Mungkin teman-temannya seperti itu. Nah, trailer itu ditutup dengan pose Henshin Aceng yang asli yang mau berubah jadi Gits 9. Kayaknya di sini mau lawan Doom's Gits nih ya. Jadi Aceng sebenarnya itu ya muncul belakangan. Aduh, selalu seperti itu gitu ya. Pahlawan muncul belakangan gitu. Yang paling bintangnya tuh muncul belakangan. Jadi VC Next Kamen Rider Gits Yamato Awakening itu bakalan tayang secara terbatas di bioskop Jepang pada tanggal 8 Maret 2024 dan dilanjut dengan rilisnya via Blu-ray dan juga DVD-nya tanggal 24 Juli 2024. Sekali lagi kalau kalian tanya, dan kapan kita bisa nonton? Ya kira-kira awal Agustus. Jadi VC Next ini bakalan ditulis oleh penulis utama dari serial Gits,
Siapa lagi kalau bukan Bapak Christopher Yuya Takahashi, dan juga bakalan didirect atau disutradarai oleh Bapak Koichi Sakamoto. Semoga kombinasi ini bisa menarik ya. Kalau dari segi action ya mestinya sih bagus ya. Dan juga untuk theme song dari VCNext ini juga sudah diumumkan. Baru juga hari ini teman-teman. Jadi judul lagu theme songnya adalah Dangerously. Nah, yang bakal dinyanyikan oleh Kodakumi ya, penyanyi yang sama seperti opening Gits ya. Nah, sebelum si Dangerously ini udah pernah diumumkan ya si insert songnya yang berjudul Creators ya teman-teman, yang dinyanyiinnya sama si grup namanya Prayers. Jadi grup Prayers itu isinya ya cast Gits yang nyanyi ya. Ada si Aceng, ada si Keiwa, ada si Neon, ada Sumuri, dan juga ada si Azuma. Oke, kesan nih ya setelah lihat dan juga breakdown trailernya ya udah cukup kerasa lah kalau vibe dari VCNext ini tuh jauh bakalan lebih serius dari si Gits yang For Aces and the Black Fox. Yaitu mah film lawak lah itu ya, sampai males nganggep juga sebenarnya. Gak usah pada pakai alasan, wah Gits kan udah banyak teori di serialnya, makanya movie-nya dibikin santai katanya. Udah Ana bilang teman-teman, dengan kelebihan-kelebihan yang Gits punya, ya jangan disia-siakan bahan-bahannya. Ibarat lu punya daging wagyu, tapi kagak dipakai, lu malah lebih milih masak capcay. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Ya semoga bisa naikin standar lah si VCNext 1 ini. Di tengah Ana atau mungkin dari kalian yang jenuh gitu ya sama movie-movie Kamen Rider akhir-akhir ini yang kayak cuman buat sesi absensi aja gitu tanpa menghadirkan sesuatu yang berkesan. Oke guys, segitu aja untuk trailer breakdownnya dan juga update-update lainnya. Jadi silakan kalau kalian yang udah lihat juga trailernya, kalau ada teori-teori yang menarik yang kalian tangkap, silakan kalian utarakan juga di kolom komentar. Jadi mari kita diskusi teman-teman ya. Nih, mana yang masih pada kangen Gits? Ayo diskusi di kolom komentar bawah ya. Dan juga sedikit info teman-teman ya. Jangan lupa juga subscribe channel kedua Ana yaitu Reza Alex, karena ntar lagi mau upload kita akhirnya setelah 1 tahun lebih nggak upload kayaknya ya. Jadi ya silakan di subscribe juga teman-teman ya. Terima kasih banyak buat support dan juga bantuannya. Yuk kita diskusi sesuai konteks yang ada di video ini soal VCNext Gits yaitu Yamato Awakening. Terima kasih banyak yang sudah menyimak teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye guys.